Halo sahabat inspiratif, menyambut video ini kita akan membahas bagaimana mendidik anak yang sulit diatur dengan pendekatan hangat, sosiologis, dan tentunya islami. Anak bukan musuh, tapi cermin kita. Yuk kita gali bersama. 1. Memahami akar perilaku. Setiap anak punya alasan, bukan sekadar ingin menguji batas. Mungkin mereka merasa kurang diperhatikan, atau frustasi karena tidak mampu mengungkapkan perasaan. Menurut psikolog, orang tua harus dulu menyelami apa yang dikomunikasikan anak melalui perilakunya. Apa kebutuhan emosi atau sosialnya? 2. Batasan yang konsisten dan adil. Anak justru butuh kejelasan, apa yang boleh dan tidak. Tapi jika aturan sering berubah atau tanpa konsekuensi nyata, mereka akan bingung. Secara sosiologis, batasan yang tegas menciptakan rasa aman, karena anak tahu rules of the game. Dalam Islam juga konsistensi penting. Keadilan dan adab tercermin dalam syariat. 3. Komunikasi efektif dan empati. Bagaimana kita bicara menentukan dunia hatinya. Bahasa yang lembut membuka pintu dialog. Psikolog menekankan pentingnya bicara dan mendengarkan secara empati. Biarkan anak mengekspresikan perasaannya, lalu temukan solusi bersama. Dalam Islam, sabar dan mendengar adalah sunnah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mendidik dengan hikmah dan menasihati dengan kelembutan. 4. Fokus pada penguatan positif. Anak justru perlu pujian untuk memperkuat perilaku baik. Alih-alih mengkritik kesalahan berulang, fokuslah pada momen ketika ia mendengarkan atau menunjukkan kebaikan. Terima kasih karena kamu berani meminta izin dulu. Jauh lebih efektif. 5. Mengajarkan regulasi emosi. Kalau anak biasa tantrum atau marah, latih pengelolaan emosi sejak dini. Latihan sederhana, tarik nafas dalam, hitung sampai 5, atau duduk tenang. Ini penting secara sosiologis agar anak mampu menghadapi konflik tanpa meledak. Secara Islam, meredam amarah adalah bagian dari adab dan iman. 6. Hindari bentakan dan pelabelan. Dari Kompas, hindari suara keras, kurangi kata jangan, dan jangan langsung memberi label nakal. Secara budaya, cara bicara keras bisa membuat anak mengeras jiwanya. Dalam Islam, seorang muslim seharusnya berkata yang baik atau memilih diam. Menghardik bisa melukai hatinya. 7. Berikan pilihan terkontrol. Memberi 2 pilihan sederhana, ini atau itu, bisa membuat anak merasa dihargai. Secara sosial, ini membangun rasa agensi pada anak. Secara agama, ini mendorong tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Awal dari akhlak mandiri. 8. Kesabaran dan teladan orang tua. Ingat, anak bukan cermin sempurna. Masih banyak pembelajaran tumbuh kembang. Psikologi menyebut orang tua harus menjaga ketenangan agar bisa menyelesaikan masalah tanpa meningkatkan ketegangan. Islam mengajarkan sabar atau shober sebagai fondasi keluarga. Orang tua yang sabar akan menularkan ketenangan dan iman. 9. Sosial dan konseling bila perlu. Jika kesulitan bertahan, tak ada salahnya minta bantuan psikolog atau konselor. Menurut artikel, mendampingi dan mengevaluasi bersama tenaga ahli bisa memberi strategi praktis. Islam pun menganjurkan musyawarah saat kondisi sulit. Mendidik anak bukan hanya memberi makan dan pakaian, tapi menumbuhkan manusia berbudi, punya akhlak, kuat secara sosial dan spiritual. Kolaborasi sosiologi dan ajaran Islam akan memberi fondasi kokoh, empati, komunikasi, kesabaran, dan perilaku positif. Anak yang sulit diatur bukan beban, tapi panggilan untuk kita bertumbuh jadi pendidik yang bijak dan penyabar. Semoga kita selalu diberi kesadaran dan kemampuan untuk membimbing dengan hati. Apakah kamu merasa video ini bermanfaat? Yuk, like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang tua bijak terbantu. Tinggalkan komentar. Tantangan terbesar mendidik anak kamu apa? Kita diskusi bareng di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, dan selamat mendidik dengan cinta dan iman.